Siu! Dan balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Siapa di sini yang pengen nonton bioskop gratis? Nah, di momen Valentine ini, Toko Sound Pro Audio bakalan giveaway bagi-bagi 4 tiket nonton bioskop gratis. Dimana ini untuk 2 pasangan. Jadi, satu pemenang kalian bakalan dapet 2 tiket nonton bioskop gratis. Dan ini VIP loh. Nah, caranya mudah banget. Kalian tinggal follow aja sosial media kita, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa juga subscribe channel kita di YouTube. Nah, kalian bisa langsung komen di Instagram dan juga di TikTok dengan kata-kata, dengan quotes, dan juga dengan pantun yang paling romantis, yang paling unik, dan paling kocak. Pemenang pertama kita bakalan pilih di Instagram, pemenang kedua kita bakal pilih di TikTok. Berikan kata-kata terbaik karena kita bakalan pilih dari kata-kata mana yang paling romantis, yang paling unik, dan paling kocak. Jadi langsung aja follow dan juga komen di Toko Sound Pro Audio. Nah, di konten kali ini kita bakalan ngebahas seputar live streaming yang trennya bisa kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget live streaming mulai dari marketplace, sosial media, bahkan di platform yang cukup besar yaitu di YouTube. Kalau kita tahu dulu itu live streaming itu menjadi hal yang sangat mewah dan segmented untuk hanya beberapa orang aja. Kenapa? Karena terbatas dari alat-alat yang mahal dan juga cukup ribet. Tapi sekarang live streaming ini sudah sangat mudah dan bisa dijangkau oleh siapapun. Bahkan hanya modal smartphone aja kita bisa live streaming langsung. Karena konsep live streaming ini sebenarnya adalah mudah sekali. Kita hanya memerlukan 3 aspek di sini, yaitu input audio, input video, dan juga platform streamingnya. Dan sekarang smartphone itu sudah memenuhi 3 kriteria tersebut. Dan kenapa sih baru sekarang kita nge-up tentang live streaming di YouTube kita? Karena di sini momennya cukup tepat ya. Karena ada salah satu YouTuber yang lagi ngadain live streaming pada saat video ini direkam. Cuma nggak tahu ya nanti kalau misalkan sudah tayang apakah masih live streaming atau sudah berakhir. Karena ini cukup menarik, berbeda dengan live streaming yang lainnya karena ini live streaming maraton. 24 jam nonstop berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Siapa lagi kalau bukan Reza Arab. Dan ini menjadi sebuah atensi yang luar biasa di netizen kita. Karena yang live streaming nggak cuma Arabnya aja. Dia berkolaborasi juga sama YouTuber-YouTuber dan streamer bahkan influencer lainnya. Makanya di sini kita akan nge-up tentang per live streamingan bagaimana kita cara men-setupnya. Dan kebetulan kita juga punya barangnya. Yang dimana barangnya itu simple banget. Hanya butuh beberapa alat aja tapi impactnya luar biasa. Jadi langsung aja kita bakalan mulai untuk tunjukin barangnya ke kalian. Dan ini dia barangnya. Ini adalah barang utama, barang lakonnya, dan ini adalah barang inti kalau kalian pengen live streaming. Yaitu apa? Yaitu interface dan juga capture cardnya. Yang kita tahu kalau misalkan kita pengen live streaming, audio interface itu barangnya sendiri, capture card itu juga barangnya sendiri. Tapi di sini kita menawarkan barang yang sangat simple, yang ukurannya hanya 1 genggaman aja, tapi dia sudah memiliki fungsi sebagai audio interface dan sekaligus dengan capture card. Ini adalah Rode Streamer X. Nah, sebelum kita masuk ke barangnya, kita bakalan kasih tahu dulu kelengkapan apa yang bakalan kalian dapat di Rode Streamer X ini. Yang pertama, kalian bakalan dapat
unitnya Rode Streamer X 1 unit, kemudian aksesoris kabelnya. Di sini kita bakalan dapat adaptor. Ini adaptornya Type C dan ini yang untuk ke listriknya. Kemudian untuk kabel yang lainnya kita bakalan dapat kabel Type C to Type C yang cukup panjang. Gua nggak tahu realnya berapa panjangnya, tapi ini cukup panjang terlihat dari lilitannya ya. Dan udah itu aja. Selain itu hanya ada ya buku manual, stiker bonus, dan juga kartu garansi. Untuk dusnya sendiri, boxnya seperti ini bentuknya, warna merah ya. Dan hanya itu aja untuk kelengkapannya. Sekarang kita bakalan langsung lanjut lihat ke device-nya. Nah, ini dia. Sekarang barangnya kita bakalan lihat ada apa aja di sini. Dan nanti kita bakalan tunjukin ke kalian cara setup-nya seperti apa ya. Dan kalian bakalan menilai. Simple banget untuk menggunakan Streamer X ini. Oke, lanjut dulu. Kita lihat secara barangnya. Untuk box atau mungkin cover dari Streamer X ini, dia menggunakan bahan plastik warna hitam, finishingnya doff, dan dia kulit jeruk, jadi enak ketika kita sentuh. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya kalau misalkan tangan kita berminyak, ini akan gampang banget untuk meninggalkan bekas minyak ataupun sidik jari kita kalau tangan kita kotor. Di sini ada Rode X. Kemudian di sampingnya ada Streamer X untuk nama tipe barangnya 4K Capture. Nah, luar biasa kan? Ini sebagai capture card yang sudah support 4K 60 fps. Jadi kalau misalkan kalian memiliki input kamera atau input video yang sudah 4K 60 fps, device ini sangat support sekali. Kemudian untuk preamp-nya, wah jangan ditanya, karena preamp-nya ini mengadopsi dari preamp yang sering Rode pakai di mixernya, yaitu Revolution preamp. Dan untuk processingnya harusnya dicantumin ya, tapi dia menggunakan processing dari Apex, yang dimana Apex itu juga digunain di Rodecaster Pro 2, yaitu mixer podcast dari Rode. Di sini pun dia bakalan dapat processing tersebut. Kemudian di sini ada indikator LED, di mana ada indikator untuk phantom power, indikator untuk mikrofon, indikator untuk headset, dan indikator untuk wireless. Wireless ini apa sih? Wireless ini adalah indikator kalau kita hubungkan Streamer X ini ke Rodecaster Wireless Go. Nah, seperti yang gue pakai saat ini adalah Rode Wireless Go yang gue koneksikan ke kamera, tapi dia juga bisa masuk ke Streamer X ini. Kemudian di sini ada 2 buah knob, yang dimana ini adalah knob untuk mikrofon, dan ini bisa kita pilih mikrofon headset maupun yang mikrofon wireless Rode Wireless Go ini. Kemudian knob yang kedua adalah knob untuk volume untuk headphone. Di bawahnya kita bakalan nemuin 2 button, yang dimana dia ada icon mikrofon dan juga icon video. Untuk yang icon mikrofon ini dia untuk nge-mute dan unmute mikrofonnya. Untuk yang bagian icon kamera ini, video ini dia untuk apa ya? Ya sama unmute dan unmute, tapi video apa ya istilahnya ya? Dia nyalain atau matiin videonya. Nah, ini dia yang spesial. Di sini kita bakalan dapat SmartPad ini sama seperti Rodecaster Pro 2 juga, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Dia hanya ada 4, tetapi untuk banknya dia sudah ada 3. Dan untuk secara default dia sudah ada isi 2 bank dan 1 banknya masih kosong. Kalian bisa customize. 3-tiganya kalian ganti semua bisa. Ataupun kalian hanya menggunakan defaultnya pun nggak masalah. Di bawahnya ada 2 button lagi untuk next dan previous. Ini fungsinya untuk mengganti bank dari si SmartPad ini. Dan itu aja untuk bagian depan. Sekarang kita bakalan pindah ke bagian belakang. Di sini semua koneksi yang bakal kalian hubungkan ke Streamer X ini. Kita lihat dari mulai ujung yang paling kanan.
Di sini kita bakalan dapat port USB-C di mana sudah ada ikon listrik di sini 5 volt 3 ampere. Nah, jadi untuk asupan listriknya kita bisa menghubungkan ke sini ya dengan adaptor yang tadi kita sudah dapat. Kemudian di sini juga ada 2 port lagi USB-C dengan label 1 dan 2. Di sini untuk yang label 1 adalah USB-C untuk menghubungkan ke PC dan laptop sebagai interface dan juga sebagai capture card, dan itu hanya menggunakan satu kabel aja. Untuk label yang nomor 2 ini bukan secondary untuk interface dan capture card di PC atau laptop lainnya ya, tapi ini sebagai secondary input di mana ini bisa kita hubungkan untuk ke laptop, ke PC maupun ke smartphone menggunakan C2C juga. Dan itu nanti bakalan notifnya keluar adalah USB audio. Jadi apapun yang di play di laptop, di PC maupun di smartphone kita itu bakalan masuk ke Streamer X ini dan kita bisa kirim ke streaming, ke platform streaming kita. Next, kita di sini bakalan nemu HDMI yang ukurannya biasa. Ada 2 di sini, ada HDMI input dan HDMI true. Nah, jadi untuk kameranya dia hanya bisa satu menggunakan HDMI input di sini, dan true-nya ini kalau misalkan kalian butuh layar atau monitor tambahan. Biasanya sih untuk dipakai untuk live chat ya. Jadi layarnya terpisah gitu. Kemudian di sini kita ada 2 port jack, yang satu 3,5 mm, yang satu 1/4 in. Kalau yang 3,5 mm ini jack DRRS, di mana kita bisa menghubungkan headset, mau itu headset gaming, mau itu earphone yang sudah ada mikrofonnya, itu bisa terhubung ke sini. Kemudian yang jack 1/4 in ini untuk headphone monitoring out. Ini menggunakan TRS, headphone studio yang biasa kita gunakan. Apapun itu bisa terkoneksi ke sini menggunakan jack TRS 1/4 in. Dan yang paling ujung di sini kita bakalan dapetin input mikrofon menggunakan jack XLR combo, di mana ini kita bisa hubungkan sebagai mikrofon maupun sebagai instrumen. Dan kita bakalan dapat tambahan tombol di sini yang cukup nyempil karena memang fungsinya itu agak sedikit riskan, yaitu phantom power. Jadi kalau kalian pengen nyalain phantom powernya, tombolnya ada di paling ujung mojok sendiri, dan tombolnya pun memang agak sedikit sulit untuk ditekan untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Kemudian balik ke bagian base-nya atau ke bagian bawahnya, dia sudah ada drat untuk kita hubungkan ke stand kalau misalkan kalian pengen taruh ini di atas stand, bukan di atas meja ya. Walaupun kalau kita taruh di atas meja, dia sudah ada karet-karetnya nih di ujung-ujungnya sebagai dia safety, karena kalau kita taruh dia nggak bakal lari kemana-mana dan nggak bakal licin juga ya karena dia bahannya karet. Dan kita bakalan nemu nama tipenya Streamer X, designed and manufactured in Australia. Dan itu aja untuk bagian fisik yang ada di Rode Streamer X ini. Sekarang kita mau tunjukin alat apa aja sih kelengkapannya kalau kita mau streaming. Yuk langsung let's go, kita lihat barang-barang apa yang kita butuhkan. Ya oke, sekarang kita ini mau tunjukin beberapa alat yang kita gunakan untuk live streaming, dan hanya segini aja kalian bisa langsung live streaming dengan proper yang audionya bagus, videonya juga oke banget. Oke, kita liatin nih ya untuk alat-alatnya ya. Oke, tadi ini adalah alat utamanya atau jantungnya atau inti dari intinya, core of the core dari live streaming kita, yaitu Rode Streamer X. Dia sebagai interface dan juga sebagai capture card. Kemudian kita juga menggunakan mikrofon. Di sini kita bakalan coba menggunakan Rode PodMic. Kemudian headphone untuk kita monitoring ya. Ini kita menggunakan dari Rode juga NTH 100. Kemudian stand untuk mikrofonnya atau desk stand-nya, kita menggunakan produk baru dari Rode, yaitu Rode DS2. Nah,
Kemudian untuk kabelnya tentunya kita membutuhkan kabel untuk ke mikrofon menggunakan jack XLR, kemudian HDMI, dan juga kamera yang sedang merekam gua saat ini. Dan yang lainnya ya cukup untuk adapter untuk menyalakan dari Rode Streamer X-nya ini. Dan juga laptop. Oke, jadi itu dia semua alat yang kita butuhkan di sini. Nah, sekarang kita sudah koneksikan ya. Dan kita juga mau kasih lihat dulu koneksinya seperti apa nih. Ini sudah nyala, ini sudah terkoneksi, dan kita lihat di bagian belakang di sini koneksinya apa aja ya. Di sini koneksinya dia untuk power ke bagian adaptor, kemudian ini C2C yang pertama ini ke laptop, kemudian ini HDMI mana nih HDMI ini langsung ke HDMI kamera yang ada di sini. Kemudian kita lihat di sini ada headphone monitoring yang kita pakai di bagian sini, dan juga XLR yang kita koneksikan ke Rode Podpeak-nya ada di sini, dan kita menggunakan standnya bentuknya seperti ini. Dan kita bakal lihat dulu fitur-fiturnya dan software apa aja yang perlu kita download dan kita siapkan untuk setup streaming kita kali ini. Ya oke, sekarang kita sudah nyalakan dan kita bakalan lihat dulu untuk software yang perlu kita download dulu ya. Di sini kalau misalkan kalian lihat, kita sudah ke websitenya Rode, ke produk Streamer X, dan di sini kita bisa lihat di bagian software. Nah, di sini ada Rode Central dan Unify. Di mana Rode Central ini dia mengontrol dari seluruh barang-barang Rode yang ada. Contoh Streamer X ini, kemudian ada juga Rodecaster Pro 2 bisa masuk ke Rode Central ini semua. Jadi kalau misalkan ada update firmware ataupun kalian pengen meng-customize dari segi patch, kemudian channel, dan juga update firmware, itu bisa di Rode Central ini. Kemudian untuk yang dedicated ya, yang sering kita gunakan untuk Streamer X ini adalah Rode Unify. Jadi Rode Unify ini akan berisi kontrol penuh untuk Streamer X ini, di mana kita bisa melakukan processing suara dan juga inputnya apa aja, kemudian mana sih yang pengen kita keluarin atau yang enggak kita keluarin ya, hanya di monitor aja. Kemudian juga bisa kita merecord dan juga mengcustomize dari SmartPad-nya itu. Nah, ini dua-duanya kita download. Kemudian setelah itu kalau misalkan kita ada update firmware bisa ke Rode Central dulu, kemudian kita bisa langsung lanjut masuk ke Unify. Ya, kita lanjut aja langsung ke Unify. Tampilannya akan seperti ini, Rode Unify. Di sini kita jelasin dulu. Sini ada menu tombol record, kemudian ini recordnya udah berapa lama, ada mark juga di sebelah sini. Ini ada untuk indikator level untuk output ya. Kemudian di sini ada menu, ada recording view, ada mixer view, dan di sini ada window setting ya. Dan di sini ada untuk preference-nya. Kemudian di bawah kita bisa lihat input-input apa aja yang bisa kita kontrol di sini. Di sini yang pertama ada mikrofon yang menggunakan XLR. Kalian lihat sendiri untuk signalnya dia naik turun. Nah, ini tandanya ini yang aktif. Kemudian ada headset yang masuk dari 3,5 mm TRRS. Kemudian ada wireless yang menggunakan Rode Wireless Go. Kemudian ada HDMI, tapi ini kita nonaktifkan. Kalau kita aktifkan dia tetap nyala seperti ini. Tetapi memang ada delay ya, lebih cepat menggunakan XLR. Jadi harus kita delay audionya yang di kamera. Jadi kalaupun kamera ada mikrofon eksternal, itu bisa kita ambil audionya dari si kamera tersebut. Kemudian ada USB 2 yang menggunakan Type-C itu sebagai input juga. Kemudian ada sistem, ada chat, ada music, ada game, dan juga ada browser. Jadi browser ini kalau kita ngeplay dari salah satu browser, contohnya seperti Google Chrome atau Mozilla, itu bisa kita panggil untuk ngambil inputnya itu ya. Dan
Nggak hanya itu, contoh seperti aplikasi lain seperti Spotify itu bisa masuk juga sebagai input di browser ini. Yang nanti Spotify-nya kita play dari laptop ini. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah ini Streamer Sound, Streamer X Sound ya. Ini adalah untuk SmartPad-nya yang ada di bagian sini. Dan di sini adalah untuk apa aja sih isinya. Kita bisa pindah-pindah lewat Unify ini, ataupun kita bisa pindah dari sini. Oke. Dan di bagian bawah ini ada untuk monitoringnya, untuk headphone dan juga monitor secondary-nya. Jadi ini bisa kita pilih juga. Ini kita memakai yang ini ya, dari bawaan dari laptopnya. Untuk monitornya, untuk headphone-nya kita menggunakan channel dari output headphone. Seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan lihat di bagian device-nya di sini ya. Nah, di sini kita bisa kontrol untuk gain-nya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian sini, kemudian di bagian layar sini, kemudian kita pencet, ini ada gain ya, 48. Kalau misalkan kita kontrol sebelah sini, ini bakalan naik juga. Ya, seperti itu. Oke, kemudian juga dia bisa mengontrol, kita pencet sebenarnya di tab ya. Nah, ini untuk headset, ini untuk wireless, ini untuk gain dari mikrofon. Ini untuk mengatur besaran level untuk headphone outputnya. Ini untuk mute. Ini untuk mute untuk kamera. Ini mati, ini nyala. Dan ini juga bisa kita kontrol untuk SmartPad-nya di sini. Jadi ada 3 bank, 2 sudah terisi, 1 masih kosong, bisa kita customize. Dan ini suaranya kalau kita pencet seperti ini. Ini ada efek suara. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Dan juga ada intro seperti ini nih. Nah, ini cocok banget buat intro. Tapi nanti juga kalian bisa custom di bagian yang kosong ini. Dan kalau misalkan kalian lihat di bagian sini ya, kalau di bagian Unify ini, kita bisa lihat ada bagian kosong sini, kita bisa isi seperti ini di sound. Nah, ini kita bisa di drag and drop, ataupun kita bisa memilih untuk efek, kemudian untuk mixer ataupun MIDI control. Dimana MIDI control ini biasanya dipakai untuk switching kamera di OBS, dan memang agak sedikit tricky caranya untuk yang MIDI control ini. Oke, seperti itu ya. Ini kita bakalan hapus dulu ya, delete. Oke. Dan di sini pun untuk processingnya luar biasa, karena memang dia sama seperti Rodecaster Pro 2 ya. Kita bisa pilih salah satu channel di sini. Nah, ini dia prosesinya menggunakan APEC processing ya. Di sini kita bisa menggunakan phantom power untuk condenser microphone, kemudian juga bisa kita inputnya sebagai instrumen. Processingnya ada di sini. Processingnya ada yang, nah ini kita sudah nyalakan. Jadi dia itu kayak template atau kayak preset ya. Jadi tinggal kita atur depth-nya, sparkle-nya, punch-nya, cuma itu aja 3. Tapi kalau kita mau lebih advance juga bisa di bagian menu sini. Advance di sini ada banyak banget yang bisa kita atur. Yang pertama dari noise gate, kemudian ada kompresor, ada exciter, ada high pass filter, ada equalizer, dan de-esser, noise gate, kompresor. Nah, jadi banyak banget ya. Ini sama seperti Rodecaster Pro 2 yang mixer podcastnya. Jadi kita matikan lagi ya supaya kita dapat suara aslinya. Ini kita matikan, oke, continue. Ini juga kita matikan ya. Ini polosan dan ini adalah suara asli dari preamp Revolution yang ada di Rode Streamer X ini. Dan ini juga berlaku di channel-channel yang lainnya. Contoh di headset, sini juga ada. Kemudian di wireless, di HDMI. Contohnya, oke sebentar, kita geser dulu ya. Oh, HDMI nggak bisa. Jadi hanya input di bagian mikrofonnya aja. Antara itu headset, kemudian mikrofon yang menggunakan XLR, ataupun yang mikrofon menggunakan wireless. Itu bisa kita atur untuk processingnya. Dan ini BTW sudah kita record juga di sini. Seperti yang kalian lihat, ini waktunya sudah jalan ya. Jadi
Yang kita record ada banyak nih ya. Jadi record di Unify, record di OBS, dan juga record ada di kamera yang audionya diambil dari Rode Wireless Go 2 yang gua pakai di baju ini. Ya. Nanti kita bakalan tampilinnya yang memang dikeluarkan dari Streamer X ini audionya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini proper banget ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk HDMI-nya seperti apa ya. Oke. Settingan di OBS-nya. Nah, ini dia untuk tampilan di OBS-nya. Kita tentunya ngambil audio, ngambil video. Ya, untuk audionya di sini kita ngambil yang audio input capture, kemudian kita pilih yang stream input Rode Unify karena kita mengambil suara dari Unify. Kemudian kita ngambil juga untuk yang video capture device. Kemudian kita bakalan pilih yang Streamer X. Ini ada dua pilihan ya, USB berarti ini webcam yang ada di laptop ini. Kemudian ini yang Streamer X yang kameranya. Oke. Jadi sudah masuk tuh ya video dan juga audionya hanya menggunakan Rode Streamer X ini aja. Jadi simple banget ya untuk kalian live streaming ya. Apalagi kalau misalkan kalian banyak orang, kalian bisa ganti mikrofonnya dari dynamic ke condenser supaya penangkapan suaranya dia bakalan lebih luas lagi. Dan untuk ambience pastinya bakalan dapat. Oke, dan di sini tampilannya kalau kita live streaming ya menggunakan OBS ini sudah masuk semua inputnya, tinggal kita customize lagi dari segi-segi tampilannya. Mau itu kita kasih judul, mau kita dikasih nama channel kita, mau kita kasih widget-widget yang interaktif seperti subscription goal, kemudian ada tips goal atau mungkin donation goal, itu kalian bisa masukkan sendiri di customize mau di OBS. Dan sebenarnya ada dua, selain OBS juga ada Streamlab. Kalau di Streamlab itu lebih mudah lagi, tapi dia itu lebih berbayar ya. Jadi kalau kalian berbayar itu mereka itu udah siapin template buat kalian. Kalian mau live streaming apa? Game bisa, in real life juga bisa, atau mungkin kalian fokus dicari tips atau donation juga bisa. Ya, itu sudah disediakan semua template-nya tapi berbayar. Tapi kalau OBS ini kalian customize sendiri ya. Dan itu aja ya, kalian bisa lihat sesimpel apa untuk kita live streaming ya. Untuk mendapatkan audio yang oke, video yang oke. Jadi kalian juga nggak perlu pusing-pusing lagi gimana sih caranya ya untuk kalian live streaming. Jadi buat kalian yang sudah biasa live streaming, mungkin hanya memakai smartphone aja, kalian pengen upgrade, ini menjadi salah satu solusi buat kalian yang minimalis tapi impactnya banyak banget, fiturnya banyak banget, dan setupnya juga gampang banget ya. Nah, buat kalian yang memang berminat nih untuk Rode Streamer X ini ya, dan juga mungkin kalian sekalian nih pengen dengan mikrofonnya, dengan headphonenya, dengan standnya, kita menyediakan semua. Jadi kalian bisa langsung cek aja katalognya. Ada di marketplace kita, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli. Dan untuk kalian yang masih pengen konsultasi, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor sales kita yang ada di sini. Dan sekian aja untuk konten kita kali ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.